Halo Gadurs, apa kabar kalian? Kali ini kita akan mereview sebuah SUV yang bisa dibilang istimewa. Kenapa? Karena dia ini adalah SUV pertama Honda yang menggunakan teknologi hybrid, sekaligus produk pertama Honda di Indonesia yang menggunakan teknologi hybrid. Ini dia all new Honda CR-V RS e-HEV. Untuk soal desainnya kita mungkin nggak akan bahas banyak karena secara keseluruhan CR-V RS ini punya tampilan yang sangat sporty. Selain karena dia punya warna merah yang menjadi warna dasarnya, dia punya garis atau garis desain lampu headlamp ini yang pipih dan cukup tajam, serta grill yang tegas, berikut dengan bumper yang memang punya guratan yang berotot. Dan karena ini hybrid, jadi di logo hanya ini ada latar biru yang melingkari logo H tegap gitu. Dan ini adalah sensor Honda Sensing salah satunya ada di sini. Terus kita bahas di sampingnya, dia pakai pelek yang warnanya hitam dengan ukuran, kita lihat berapa, 235 55 dengan ukuran pelek 19. Bannya sendiri OEM-nya adalah Michelin. Jadi secara performa dan grip sudah tak perlu diragukan lagi, sudah tak perlu lagi dipertanyakan. Dan dia punya spion warna hitam serta roof rail untuk menambah kesan gagahnya. Di belakang dia seperti ini bentuknya. Lagi-lagi kita akan bertemu dengan garis desain yang cukup tajam, terutama di model lampu belakang, serta dia juga punya kaca belakang yang agak sedikit melandai, yang itu juga memberikan kesan sporty. Dan ini adalah identitasnya, yaitu tipe RS e-HEV. Bagaimana dengan akomodasi di baris paling belakang dari all new Honda CR-V? Yuk kita cek. Dan untuk buka bagasinya pastinya sudah dengan electric tailgate. Bahkan kalau kita ngantongi remote-nya dengan hanya gestur kaki, dengan hanya ditendang, dia sudah bisa langsung membuka. Tapi karena kunci di dalam, jadi kita buka lewat tuasnya saja. Oke, inilah baris ketiga dari all new Honda CR-V. Ya, untuk yang varian RS e-HEV ini dia memang hanya 2 baris. Beda dengan yang turbo yang masih menganut 3 baris bangku. Mengapa demikian? Karena bangku tersebut dihilangkan untuk menjadi tempat dari baterai. Jadi baterai dari Honda CR-V RS ini terletak di sini. Meski demikian, bagasi sendiri punya volume yang luas. Jadi untuk membawa barang apapun pastinya bisa terakomodir dengan baik. Sekarang kita bahas interior dari all new Honda CR-V. Saat masuk kita akan langsung ditemukan dengan suasana kabin yang familiar. Kenapa? Karena all new Honda CR-V punya desain dashboard yang sama persis dengan yang dipakai oleh all new Honda Civic RS. Oke, dia memang mirip. Mungkin itu bikin sebagian orang merasa cepat bosan, tapi di sisi lain kemiripan ini membuat kita bisa lebih mudah untuk beradaptasi dengan segala hal yang ada di kabinnya. Dan kita lihat detail juga, ini ada ala-ala jaring yang memang mirip banget kayak punya Civic RS. Terus ini juga AC-nya dia dual zone ya, udah pasti. Ini head unitnya, dan ini instrument clusternya. Di kiri itu bukan tachometer, tapi itu untuk kinerja baterainya. Dan di paling kiri itu adalah untuk indikator baterainya, seberapa banyak baterai yang ada di mobil ini. Kalau sekarang ini baterainya itu tinggal 3 bar. Jadi kalau dia ngisi pasti akan nambah. Cuma kalau EV-nya sering jalan pasti akan cepat berkurang juga. Dan itu kinerja baterainya bisa dilihat di sini di bagian speedometer, atau juga bisa di sini di head unit. Kita tekan power flow, maka bisa terpantau kinerja dari baterainya atau dari sistem hybridnya. Dan kita ke bawah sedikit, itu ada wireless charger, terus ada pilihan drive mode, ada
hill descent control, ada rem parkir elektrik, dan juga brake hold. Kita ulik sedikit apa drive mode-nya. Ada normal, ada sport, normal, econ. Ada 3 berarti ya. Sekarang kita di econ aja yang paling irit. Dan selain itu dia juga di kabinnya, karena ini ada emblem RS ya, jadi ada sentuhan sporty. Misalkan ini dia ada jahitan merahnya di sini di bagian tuas transmisi, di bagian dalam setir, dan pastinya juga di jok. Overall interior ini punya kualitas yang baik ya, karena dia banyak material empuk dan juga kulitnya yang memang menghasilkan kesan yang premium. Masih menyoal tentang interior all new Honda CR-V, dia ini juga punya fitur Honda Lane Watch, yang mana itu adalah merupakan fitur yang bisa menampilkan citra dari spion di kiri dari kamera di spion. Untuk menyalakannya, kita hanya perlu menyalakan sen ke kiri, maka di kamera pun langsung menampilkan citra yang ada di sebelah kiri. Walaupun dia ini punya tampilan yang sebenarnya udah cukup jelas, cuma bagi saya ini resolusi dari kameranya mestinya bisa ditingkatkan ya, karena nggak terlalu jernih di gambarnya. Dan kalau mematikan, ada 2 cara, kita bisa kembalikan ke tengah, atau juga tadi bisa dengan tekan tombol yang ini. Tombol yang ini juga sebenarnya nggak hanya untuk mematikan, tapi juga untuk bisa menyalakan Honda Lane Watch itu sendiri. Dan satu lagi yang hampir tadi terlewatkan adalah dia ini sudah dilengkapi dengan audio dari Bose yang punya kualitas suara yang bercita rasa premium tentunya. Berikutnya yang kita bahas adalah untuk soal akomodasi. Ini di depan adalah bangku pengemudi yang tadi sudah disesuaikan dengan postur tubuh saya yang tingginya 175, dan alhasil saya di belakang ini mendapatkan legroom yang sangat lega. Ini 5 jari lebih nih, bahkan mungkin bisa kalau pakai 2 tangan 10 jari juga masih dapat. Sementara kaki pun juga bisa masuk dan bener-bener relax jadinya. Paha tersangga dengan baik, legroom lega. Pokoknya untuk masalah kaki itu udah mantap. Dan di sini juga di belakang dia ada ventilasi AC, cuma sayangnya untuk suhunya masih tergantung dari yang di depan. Jadi ini cuma bisa ngatur arah hembusannya, dan juga kalau mau dimatikan bisa gini biar nggak keluar hembusan AC-nya. Dan di bawah ventilasinya itu ada port charger. Dan kemudian di sini ada armrest yang kalau dibuka itu ada cup holder sebanyak 2 buah. Sementara joknya juga kalau direbahin ini bisa sangat terbah, jadi bener-bener relax. Dan di atas ini ada lampu yang untuk hidupin itu cuma perlu ditekan. Jadi ini emang feel udah kayak mobil Eropa ya, cuma tinggal tekan, dan lampu pun juga LED. Dan pastinya mobilnya juga punya panoramic sunroof yang sangat besar. Mesin yang dipakai oleh all new Honda CR-V RS e-HEV ini berkapasitas 1993 cc, 4 silinder naturally aspirated. Dan karena hybrid, jelas ada motor listrik yang berdampingan dengan mesin ini. Dan kalau misalkan mesin ini bekerja berbarengan dengan motor listriknya, maka dapat menghasilkan tenaga sebesar maksimal 207 PS atau 205 daya kuda. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi e-CVT. Oke Gadors, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan dari review all new Honda CR-V RS e-HEV. Dan kita akan bahas kesimpulan ini mulai dari soal desain eksteriornya. Desain eksterior dari mobil ini rasanya sudah tak perlu lagi dipermasalahkan atau diperdebatkan, karena dia punya desain eksterior yang benar-benar segar dan baru, serta gagah, sporty, dan pastinya modern. Sedangkan di interiornya, walaupun dia punya desain dashboard yang sangat mirip dengan Civic RS, tapi dia punya kualitas material interior yang premium dan mahal. Sementara untuk rasa berkendaranya juga sangat menyenangkan, karena dia punya handling yang cukup tajam, feedback setir yang cukup akurat, suspensi yang nyaman, serta tenaga yang benar-benar
memuaskan. Karena kalau tenaganya ya, kalau misalkan itu dikombinasikan antara tenaga dari motor listrik dan mesin bensinnya, itu bisa menghasilkan tenaga maksimal hingga 207 PS. Dan sistem hybrid yang diusungnya pun juga mampu bekerja secara cermat. Makanya dia punya konsumsi BBM yang sangat hemat. Di rute dalam kota, kalau kita mengemudikan mobil ini dengan sabar dan tidak ugal-ugalan, dia itu bisa mencapai angka 1:18 km per liter. Sedangkan untuk rute kombinasi, yaitu gabungan antara tol dan dalam kota, itu bisa tembus di angka 1:20 km per liter. Tapi ingat lagi, angka itu bisa didapat kalau kita mengemudikannya secara halus, sabar, dan tidak agresif. Oke, itu tadi yang bagian dari yang bagus-bagusnya. Sekarang kita ngomong yang jadi catatannya. Kami menemukan mobil ini punya kekurangan di bagian fitur-fitur yang sebenarnya sepele, namun keberadaannya cukup membantu kita sebagai pengemudi atau penumpang. Misalkan, untuk power window yang bagian auto itu hanya di bagian pengemudi. Sementara di ketiga pintu lain itu masih manual. Maksud saya bukan auto. Bukan manual, tapi maksudnya yang bukan auto. Jadi kalau mau naik turun itu harus ditahan sampai benar-benar habis. Terus dia juga punya koneksi yang lengkap ya sebenarnya, ada Android Auto, ada Apple CarPlay, bahkan dia juga punya Honda Connect. Dan perlu diketahui saja, Honda Connect itu adalah fitur konektivitas dari Honda. Dan CR-V ini, all new CR-V adalah mobil pertama Honda di Indonesia yang punya fitur itu. Cuma kita kembali lagi ke masalah Android Auto atau Apple CarPlay. Dia memang sudah ada, cuma untuk menyambungkan itu dia masih harus dicolok dengan kabel, artinya belum wireless. Lalu catatan terakhir dari kami adalah spionnya yang masih belum elektromagnetik, yang mana spion tersebut sebenarnya bisa meminimalisir pantulan cahaya dari kendaraan belakang kalau misalkan kendaraan di belakang itu memantulkan cahaya secara terang benderang. Sayangnya di sini masih belum ada, dan bahkan spion dalam ini pun bentuknya masih sangat biasa, sangat sederhana. Jadi ya saya sayangkan aja sih fitur-fitur yang sebenarnya kayak sepele itu malah nggak ada di mobil yang harganya udah 800 jutaan. Ya, Honda CR-V ini, CR-V RS HEV, harganya sudah mencapai 805 juta on the road DKI Jakarta. Iya, itu harga memang terdengar mahal untuk sebuah CR-V. Tapi setelah kami mencoba mobil ini selama berhari-hari, setelah kami eksplor segala hal yang ada di medium SUV ini yang sudah naik kelas menjadi high SUV, kami bisa bilang ya kalau untuk beli mobil ini, beli CR-V hybrid ini, syarat utamanya adalah bukan punya uang, tapi tutup mata sama harganya. Karena kalau punya uang mungkin masih bisa mikir-mikir untuk ambil mobil ini, beli nggak. Tapi kalau udah tutup mata sama harganya, beli mobil ini dijamin nggak akan nyesel. Karena dia punya rasa berkendara yang benar-benar menyenangkan, konsumsi BBM yang benar-benar bikin takjub, serta ketangguhan dan durabilitas khas CR-V yang sudah teruji oleh waktu. Oke, Gadwars, sekian review kami mengenai all new Honda CR-V RS HEV ini. Kalau di like, silahkan di like biar kami juga merasa senang. Kalau berkenan juga mohon untuk di share video ini, dan kalau ada yang ingin komentari silahkan, agar itu juga bisa jadi masukan buat kami ke depan. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.